Oke, balik lagi. Ini bahasan terakhir banget dari materi yang udah kita pelajari. Dan ini bakal jadi singkat, sesingkat-singkatnya banget gitu lah ya. Kecuali nanti ngejalan soalnya yang calon cepet. Oh iya, baru dapat informasi lagi. Ternyata kalian sudah belajar sampai bab 4. Kemarin kan gue ngiranya kalian baru belajar sampai bab 2. Ternyata sudah belajar sampai bab 4. Nah, terus gimana dengan tutor kedua yang kemarin yang gue ngasih soal cuma cara menggunakan tabel gitu. Ini tuh bahasan di bab 3 gitu. Jadi harusnya kalau misalkan kalian sudah belajar sampai bab 4, bab 3-nya pun yang ini, tutor yang ini udah dipelajari. Cuma memang mungkin kalau sama dosen, itu hal-hal kayak gini nggak akan diajar secara eksplisit. Karena memang harus kita yang belajar mandiri gitu kan. Nah masalahnya ini adalah konsep yang sangat-sangat penting gitu kan. Kalau misalkan kita nggak bisa pakai tabel termodinamika, ya artinya itu kita belum mengerti yang namanya termodinamika. Dan gue nggak tahu sih gimana cara ngerjain soal UTS kemarin tanpa menggunakan tabel. Atau emang soalnya emang nggak pakai tabel atau gimana gue nggak tahu ya. Cuma dari pengalaman gue tuh ya, kalau misalkan kita belajar termodinamika dan kita nggak mau tabel, wah itu bakal tersiksa banget sampai nanti termo 2. Tersiksa banget. Masalahnya cara menggunakan tabel itu simple banget. Simple-simpelnya simple gitu lah. Jadi ya sayang aja gitu kalau misalkan kita nggak bisa cara pakai tabel, kemudian akhirnya nilai termodinamika kita pun jelek gitu. Jadi pelajari aja ya, ini harus dipelajari habis-habisan pokoknya. Jadi gue minta kalian pelajari ini habis-habisan, kemudian nanti tutor 3 ini juga kalian pelajari habis-habisan. Kalau bisa jangan di skip satupun gitu kan. Karena ini benar-benar nentuin apakah nanti kalian bisa mengerjakan termodinamika ke depan sampai termo 2 nanti gitu kan. Oke, jadi kita balik di cycle balance analysis. Jadi ini di video energi balance untuk yang transient. Ini adalah intronya. Jadi kalau misalkan yang Bu Silvi kemarin bahas, itu adalah transient analysis untuk yang kontrol volume, untuk yang di bab 4. Dan di bab 4 itu, kan kalau di sini kita DE-nya cuma DE doang, tapi di bab 4 nanti di kontrol volume, si E-nya ini diurai, gitu kan. Diurai menjadi apa? Menjadi yang ini. Nih. Nah, ini nih. Jadi nanti kita ngebahas energi balance transient yang ada KE, PE maupun delta U-nya. Gitu kan. Jadi si energi balance transient untuk yang bab 4 dia bakal ada namanya DKE per DT gitu kan, terus ditambah delta PE DPE per DT tambah lagi sama delta U per DT. Nah tentu kalian udah lihat ini kan sama dengan Q min W gitu kan. Jadi rumusnya sama aja, hampir sama semuanya, sama banget gitu kan ya, sama persis. Jadi untuk yang energi balance, kita review lagi. Jadi untuk energi balance, rumusnya kayak gini. Yang di kiri adalah E-nya, yang di kanan adalah Q min W. Nah, E-nya ini bisa dijabarin lagi menjadi 3 ini. KE, PE, sama delta U, sama dengan Q min W. Ini untuk energi balance ya, energi balance yang biasa. Nah, kalau energi balance yang rate, dia tinggal dibagi waktu gitu kan. Jadi kalau tadi di sini E2 min S1, sekarang E2 min S1-nya dibagi T gitu kan. Jadi DE min D per DT sama dengan Q rate min W rate. Tapi rumusnya tetap sama. Yang di kanan ada, yang di kiri ada E, yang di kanan ada Q min W. Ini juga sama. Kayak ini untuk energi rate ya, energi rate. Jadi energi yang per waktu. Nah, nanti ada energi yang transient, which is bahasannya adalah kalau di energi yang sebelumnya, energi rate yang ini, dia delta E per delta T-nya ini bisa 0. Nah, energi untuk transient ini, dia delta E per delta T-nya ini tidak pernah 0. Which is karena ada D kayak gini, derivatif kayak gini, transient ini akan kemungkinan besar melibatkan namanya integral gitu kan. Lebih kayak gitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah cycle balance. Jadi, cycle balance itu apa? Kalau masih ingat, kurang lebih kita pernah ngebuat grafik ya.
di soal nomor berapa ya, kalau nggak salah di work apa di hit gitulah ya. Itu kita membuat grafik gitu kan. Dan ternyata grafik yang kita hasilkan itu kurang lebih eh, kayak gini bentuknya. Ya grafiknya terbuka gitu kan. Nih terbuka kayak gini. Nah pertanyaannya apakah grafik ini sebuah cycle? Bukan gitu kan. Grafik ini bukan sebuah cycle. Karena yang disebut sebuah cycle adalah ketika si prosesnya ini dia kembali ke proses awal gitu kan. Misalkan ada satu proses, misalkan ini proses satu, proses yang kita bahas di video yang lama, yang lalu ya. Gue nggak tahu di video di mana, apakah video di Word atau di Balance ya. Nah, kalau misalkan kita tinjau proses kedua, yang mana bentuknya kurang lebih kayak gini, set, ke sini, sini, ke sini, terus balik lagi. Nah, dia balik ke titik awal gitu kan. Arahnya ke sini. Nah, inilah yang kita sebut namanya nanti cycle gitu kan. Makanya bab ini namanya cycle balance analysis. Jadi kita mengamati proses termodinamika yang melibatkan sistem yang berproses dari satu titik balik lagi ke titik itu, gitu kan. Jadi berulang. Contohnya misalkan kayak ya mesin di mobil kita gitu kan. Mesin-mesin di mobil kita itu kan prosesnya berulang terus, ya kan dari piston naik, kemudian dikompres, terus kemudian power, ya kan pistonnya meledak, kemudian dia balik lagi ke posisi di awal, dikompres lagi, di lagi, jadi muter-muter gitu kan. Nah, untuk yang cycle yang di sini itu bahasannya masih masih bahasan intro aja, artinya masih bahasan yang awal-awal banget gitu kan. Jadi belum belum intro, belum power cycle yang rumit gitu kan. Nanti tuh di termo 2 ya, bahasannya lebih rumit daripada ini. Nah, jadi ini intronya aja. Rumusnya tetap sama. Kayak di kiri A selalu ada E, di kanan selalu ada Q, min, W gitu kan. Jadi selalu, tuh selalu ya. Nah, kurang lebih untuk cycle ini dia ada dua jenis. Yang pertama adalah power cycle, yang ini kelihatan nggak ya, power cycle. Yang kedua ada refrigeration dan heat pump. Jadi refrigeration sama heat pump ini dia diagramnya jadi satu. Yang ini nih diagram yang B. Nah, untuk power cycle dia sendiri diagramnya, yaitu diagram yang A. Ini gue bedain aja lah ya. Nah, sekarang bedanya apa? Kenapa bisa si power cycle dan refrigeration serta heat pump ini dia diagramnya beda? Ini kita warnain biru. Jadi si heat pump sama refrigeration ini dia satu kelompok. Nah, yang ini di power cycle juga satu kelompok sendiri kan. Oke, jadi bedanya adalah kalau power cycle dia menghasilkan kerja. Nih, tuh. Pakai warna hijau ya, biar ini misalkan ini grup warna hijau, ini grup warna biru gitu kan. Jadi, kalau misalkan di power cycle, sistemnya ini dia menghasilkan kerja. Jadi ada kerja yang keluar. W-nya, gimana caranya ya? W-nya keluar gitu. Artinya apa? Artinya dari kita mengubah panas ya. Jadi misalkan ini dari panas, nah ada panas masuk ke sistem. Nih kan bisa dilihat ada Q masuk nih ya. Jadi kalau misalkan ada panas masuk ke sistem dan kemudian panasnya ada yang keluar lagi, tentunya harus ada yang keluar, dia akan bisa menghasilkan kerja. Jadi kurang lebih power cycle ini dia adalah cycle yang menghasilkan kerja, yang output dari sistemnya adalah W-nya. Nah, beda dengan refrigeration serta heat pump. Mereka ini tidak menghasilkan kerja, tapi membutuhkan kerja, gitu kan? Membutuhkan kerja.
Jadi sebenarnya tuh proses refrigeration dan heat pump ini, dia adalah keterbalikan dari power cycle. Nah, power cycle itu contohnya apa? Mesin gitu kan. Jadi mesin mesin mobil kita itu masuknya ke dalam kategori power cycle. Nih, mesin mobil. Mudah lah ya, mudah diingat kan. Karena kan mobil itu kan dia menghasilkan panas. Which is ketika nanti pistonnya itu, ruang piston itu meledak, nah disitulah panas akan masuk ke sini. Ke sistem, which is sistemnya di sini adalah ruangan pistonnya nih. Jadi sistem di sini, kita cari warna merah. Jadi sistem di sini adalah, kalau untuk mesin internal combustion engine ya, sistemnya adalah ruang pistonnya, ruang pembakarannya, gitu kan. Jadi ketika ruang pembakarannya itu dimasuki panas, which is ketika si pistonnya itu meledak, bukan pistonnya, maksudnya bahan bakar campuran bahan bakar antara udara dan bensinnya itu meledak, dia akan menghasilkan panas yang dia masuk ke pistonnya, gitu kan, masuk ke ruang bahan bakar, kemudian dia menghasilkan kerja, gitu kan, dia menghasilkan kerja, kemudian kan sistemnya panas tuh kan, nah kita nggak bisa membiarkan sistem itu tetap panas. Kenapa? Karena nanti di proses selanjutnya, kalau misalkan mesinnya itu masih tetap panas, dia prosesnya nggak akan efektif. Makanya sistem ini harus didinginin, which is ada Q yang keluar melalui ya tadi sistem pendingin di mesin gitu kan ya. Jadi akan ada selalu Q in, which is Q in ini datangnya dari bahan bakar yang meledak di ruangan piston. Kemudian sistemnya di sini adalah ruangan pistonnya, yang mana ruangan piston ini dia menghasilkan kerja. Kemudian setelah dia menghasilkan kerja, setelah si piston ini bergerak, ruangannya didinginin lagi supaya dia balik ke kondisi awal mesinnya, di mana dia masih dingin. Kenapa harus didinginin? Karena kalau misalkan panas terus ya, dia mesinnya nggak akan bisa berjalan secara efektif gitu kan. Kayak kurang lebih gitu. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi, ini adalah proses refrigeration, gitu kan. Kurang lebih proses yang ini dia adalah proses kebalikannya dari proses power cycle. Kalau power cycle dia ada panas, kemudian panasnya masuk ke sistem, dan sistem menghasilkan kerja. Nah, di refrigeration system ini, dia keterbalikannya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita bertanya-tanya gitu lah ya, kenapa AC itu kenapa sih bisa bikin dingin? Kenapa kulkas itu dingin gitu kan? Gimana caranya kulkas itu bisa bikin ruangan yang menjadi dingin gitu kan? Padahal kan kalau misalkan kita tahu konsepnya gitu kan ya, di mana-mana tidak mungkin gitu ada satu ruangan tiba-tiba dingin. Itu seperti melanggar hukum termodinamika kan? Kalau di hukum termodinamika tuh selalu panas yang mengalir gitu kan. Jadi kok ini bisa tiba-tiba ada panas yang mengalir keluar dari sebuah ruangan itu sebuah ruangan misalkan ruangan pendingin gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, dia pakai yang namanya refrigeration system. Jadi di refrigeration system ini karena prosesnya dibalik, dia tidak menghasilkan kerja tapi dia butuh kerja gitu kan. Nah, jadinya gimana? Nah, jadi ketika dia membutuhkan kerja, dia bisa mengeluarkan panas dari cold body. Jadi, kalau misalkan ini kita ibaratin sebagai kulkas, si cold body-nya ini adalah ruangan freezer-nya gitu kan. Ini ruangan freezer. Nah, sistemnya ini adalah sistem yang ada di belakang kulkas. Kalau misalkan kita pernah lihat belakang kulkas, dia pasti ada kayak gini nih. Ada kayak pipa-pipa, iya pipa-pipa kayak gini-gini kan. Nah, ini disebut sistemnya gitu kan. Sistem ini adalah yang di belakang kulkasnya, yang juga termasuk mesinnya gitu kan. Karena kan kalau kulkas lagi proses pendinginan, dia pasti bunyi itu. Nah, bunyi-bunyi itu adalah semua termasuk dalam sistemnya. Nah, Q out-nya ini adalah panas yang keluar dari sistem ininya nih. Karena kalau misalkan kita pegang kan kulkas agak panas gitu kan belakangnya kan. Nah, itu Q out-nya keluar dari situ. Jadi Q out yang di sini adalah Q out yang keluar dari sistem tadi, gitu kan.
Nah, disinilah prosesnya bisa di reverse. Jadi, kurang lebih sistem AC yang kita pakai di rumah itu, dia hanya mengeluarkan panas, gitu kan. Dia mengeluarkan panas dari benda-benda di ruangan itu, kemudian panasnya masuk ke sistem, dan sistem mengeluarkan panas ke luar, gitu kan. Makanya AC itu kan selalu ada eee, indoor sama outdoor-nya, gitu kan. Kalau yang AC split, gitu kan. Jadi, kurang lebih kalau untuk AC, cold body-nya adalah ruangan ruangan ber-AC-nya, gitu kan. Ruangan ruangan ber-AC, jadi ruangan ber-AC-nya itu adalah lebih dingin, gitu kan ya. Jadi kurang lebih ini tuh kayak sistem kayak apa ya, ruangan ber-AC-nya gitu kan, dan ini adalah lingkungan luarnya gitu kan, di mana ruangan ber-AC ini lebih dingin dibanding lingkungan luarnya gitu kan. Jadi cold body-nya ini adalah ruangan ber-AC, kemudian panas dari ruangan yang dibutuhkan AC itu dia akan masuk ke sistem, akan masuk ke AC split gitu kan. AC yang ya anggaplah ini AC lah ya. Kemudian dia ya masuk lagi ke kipas eksternal yang di luar itu gitu kan, kipas gitu. Nah, AC split dan kipas luarnya ini, kipas outdoor ini, itu dia termasuk ke dalam sistem. Dan ini sistemnya gitu kan. Nah, kemudian sistemnya ini, kipas AC-nya ini akan ngeluarin panas gitu kan, keluar ke ruangan sekitar, ke udara sekitar gitu kan. Makanya kipas AC itu agak panas kan. Ini Q out, Q out. Nah, Q in-nya ini dia masuk dari sini, dari ruangan, nggak kelihatan ya. Q out-nya adalah masuk dari ruangan ber-AC. Jadi kalau misalkan ada orang di dalam ruangan tersebut, ini kan dia menghasilkan panas gitu kan, menghasilkan keringat panas. Nah, panas ini dimasuk ke AC ini nih, masuk ke AC sini. Kan kemudian masuk lagi ke sini dan kemudian dibuang gitu kan. Kenapa prosesnya harus serumit itu? Itu nanti dipelajari di apa ya? Di materi gas power. Sungguh aja di Termo 2 gitu kan. Jadi untuk ruangan ber-AC, terus kalau misalkan kita apalagi lampu gitu kan di ruangan itu pasti selalu ada lampu gitu kan. Lampunya ini juga dia ngasilin panas gitu kan. Nah, panas ini juga nanti diserap sama si AC-nya ini, gitu kan. Kemudian masuk ke sini, kemudian keluar gitu kan. Nah, terus gimana dengan di freezer? Jadi panas dari freezer itu adalah panas dari makanan yang kita taruh di sana, gitu kan. Jadi misalnya kita naruh apa namanya ini, eh, makanan panas gitu ya, makanan yang agak panas gitu. Nah, nanti makanan yang agak panas ini dia akan ditarik sama sistem gitu kan panasnya, didinginin gitu. Q-nya masuk ke sini, Q in. Kemudian dari sistem panas dari si makanan ini bakal dikeluarin ke udara luar. Makanya permukaan luar kulkas itu agak panas gitu kan. Ya karena pada dasarnya ada Q yang keluar di situ dari sistem nih ya, dari sistem yang ini nih. Out. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita ada bahasan tentang yang namanya efisiensi. Jadi kalau misalkan kita lihat ada mesin, nah ini mungkin untuk mesin gampang dibayangin lah ya. Jadi efisiensi itu adalah seberapa besar tenaga yang dihasilkan dari pembakaran sekian bahan bakar gitu kan misalkan. Nah, untuk refrigeration dan heat pump itu juga ada gitu kan. Jadi untuk mesin, efisiensi mesin ini yang ini dia adalah W cycle dibagi Q in. Jadi ini tuh dihafalin aja. W cycle dibagi Q in. Nah, untuk mencari W cycle-nya, jadi untuk mencari work, misalkan kita ditanyain gitu kan, ada sebuah mesin gitu kan. Panas yang keluar adalah sekian dan panas yang masuk adalah sekian. Kan? Atau misalkan panas panas dari ruang pembakaran mesin sekian dan panas yang keluar dari mesin sekian gitu kan. Jadi berapa worknya? Nah, tinggal dihitung kayak gitu. Nah, untuk efisiensinya, cari dulu worknya, kemudian kita bagi sama Q in gitu kan, atau panas yang dihasilkan di ruangan pembakaran. Nah, kalau misalkan
kita nggak mau susah-susah ngitung W cycle, kan sebelumnya kita udah tahu ya, kalau W cycle itu adalah Q in min Q out. Nah, ini bisa kita ganti kayak gini gitu kan. Jadi dengan mengetahui Q in dan Q out-nya saja, kita bisa mengetahui efisiensi tanpa harus menghitung W cycle-nya dulu. Tapi ini opsional aja sih, karena dua rumus ini pasti kepake menyesuaikan dengan kondisi soal yang kita kerjakan. Bisa aja ternyata yang dipakai yang ini, karena lebih sesuai yang ini gitu kan. Tapi bisa aja misalkan yang ini gitu kan. Jadi disesuaikan aja. Ini untuk power cycle. Nah, kemudian kita ke refrigeration ya. Jadi di sini ada dua. Refrigeration ini adalah eh, contohnya AC, kulkas, kulkas. Terus apa lagi ya? Ya intinya benda yang bisa buat something jadi dingin gitu kan ya. Nah, untuk heat pump ini, dia contohnya adalah heater. Heater, gitu kan. Cuma di sini heaternya bukan heater elektrik ya. Heater itu biasa aja, heater biasa gitu kan, bukan heater elektrik, gitu kan. Nah, ini heater pemanas ruangan. Nah, untuk yang AC dan kulkas, dia W cycle-nya dihitung berdasarkan Q yang out dikurang Q yang in, gitu kan. Jadi berapa Q yang keluar dari sistem, berapa Q yang keluar dari sini, dibagi sama uh, Q in, gitu kan, dari benda-benda panas di sekitar sini kan, di sekitar sistem refrigeration. Jadi W cycle-nya sama dengan Q out min Q in, which is keterbalikan dari ini. Oke, jadi jangan sampai terbalik. Kemudian untuk efisiensi refrigeration, dia Q in dibagi W cycle, which is again terbalik dengan ini, ya nggak? Tuh. Terbalik ya, jadi efisiensi power cycle dan refrigeration itu terbalikannya, satu pernya gitu kan. Oke, kurang lebih kayak ini hafalin aja ya. Untuk sampai sekarang sih hafalin aja, gitu kan. Karena nanti kalau misalkan kalian bertanya, kenapa sih harus Q-in yang di atas, kenapa harus Y cycle yang di atas, itu nanti di termo 2. Karena nanti kalian bakal belajar lebih mendetail, gitu kan. Nah, untuk yang di heat pump, untuk Y cycle tetap sama dengan refrigeration, karena mereka satu grup gitu kan. Karena kan refrigeration sama heat pump ini satu grup. Jadi Y cycle-nya sama, yaitu Q out minus Q in, gitu kan. Tapi efisiensinya berbeda nih. Nah, gitu kan. Di sini dia efisiensinya berbeda. Kalau tadi di refrigeration dia yang Q-nya adalah Q in, nah kalau di sini Q-nya Q out. Tuh, di hitam gitu lah ya. Bawahnya tetap Y cycle, dan ini alternatifnya kayak gini, alternatif rumusnya. Hafalin aja gitu kan. Karena ini pasti penting banget gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke soal. Nah, ini nih, ada kulkas gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya, yang mana sih yang disebut cold body-nya? Kan di sini ada, ini gue hapus ya. Di sini kan ada cold body gitu kan, ada hot body gitu kan. Jadi yang mana yang disebut cold body-nya? Nah, yang disebut cold body misalkan kita ditanya gitu kan, tunjukkan yang mana yang disebut cold body gitu kan. Nah, cold body-nya itu ya udah yang di dalam freezer ya sini. Gitu kan, di dalam freezer yang sini gitu kan. Ini cold body-nya gitu. Jadi yang ini, nah cold body yang ini nih. Nah, terus sistemnya yang mana? Yang ini gitu kan. Yang ada ini nih. Nah, ini ada mesin ini kan. Ini ada mesinnya, terus ada pipa-pipa ini. Nah, ini mereka semua ini yang kurang lebih kita sebut sistem. Dan kemudian hot body-nya adalah lingkungan sekitarnya. Gitu kan. Which is ini adalah lingkungan sekitarnya gitu kan. Ini hot body-nya nih. Ini hot body, gitu kan. Jadi kurang lebih ini cold body, yang ini cold body, ini sistemnya, ini adalah hot body-nya, surrounding-nya gitu kan. Oke, oke kita sekarang ngejelasin soal aja ya. Jadi di sini disebutkan ada sebuah refrigerator yang dia steadily
receive a power input 15 kW, while jadi di sini dia menerima power input sebesar 15 kW. Nah, ini W dot-nya di sini diketahui katanya W dot-nya sama dengan 0,15 kW. Terus, while rejecting energy by heat transfer, nah kulkas ini dia punya power, jadi dayanya adalah 0,15 kW, dan kulkasnya ini dia menghasilkan panas 0,6 kW, which is Q rate-nya 0,6 kW, ya kan? Jadi untuk cycle analysis ini kita selalu pakai yang ini, yang ada dot-dotnya gitu kan. Artinya kita membahas sesuatu yang selalu dibagi waktu, yaitu rate-nya gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena sistem-sistem kayak gini kan dia berjalan terus-menerus. Artinya si kulkas ini dia akan terus-terusan menghasilkan panas sebanyak 0,6 kW ya untuk kulkas yang ini tiap waktunya. Karena kalau misalkan kulkas itu tidak memaintain, tidak mengeluarkan ini selama 0,6 kW setiap waktu, nanti si cold body yang di sini dia dinginnya akan berkurang dan lama-lama bakal menyesuaikan diri dengan ya hot body-nya. Artinya untuk memaintain gitu kan, untuk mempertahankan suhu di sini tetap dingin, si kulkas ini harus tetap nyala, which is harus ada panas yang keluar tiap waktu. Makanya kita pakai yang rate semua, gitu kan. Nah, kemudian kita di sini disuruh tentukan, determine the rate at which energy is removed by heat transfer from the refrigerated space. Jadi berapa energi transfer heat gitu kan, by heat. Jadi dia yang ditanya adalah energi transfer by heat from the refrigerated space, dari freezernya. Artinya berapa Q yang keluar dari sini. Q in gitu kan. Namanya Q in gitu kan. Q dot in. Jadi berapa Q yang masuk ke dalam sistem gitu kan. Nanti kan Q in ini harus masuk ke sistem dulu. Ini ke sistem baru di reject gitu kan, baru dikeluarin gitu kan. Nah, di sini ditanya berapa Q in-nya dalam kilowatt dan tentukan coefficient of performance gitu kan. Jadi untuk efisiensi di refrigeration, jadi si beta sama si gamma ini dia memang namanya efisiensi, tapi untuk beberapa alasan gitu lah ya, untuk beberapa alasan dia tidak disebut efisiensi tapi namanya coefficient of performance gitu kan. Jadi si beta dan si gamma ini disebutnya coefficient of performance, which is efisiensi. Tapi ada satu alasan kenapa dia namanya coefficient of performance, dan itu nanti akan dijelasin di termo kedua. Okay? Stay tune aja. Oke, jadi berapa efisiensi atau coefficient of performance-nya? Ini disingkat namanya COP. Gitu kan? COP. Oke, jadi di sini disuruh ditentuin determine, ya ampun kemana-mana. Determine berapa Q in. Oke, jadi Q yang di sini adalah Q out ya. Q out determine satu. Q in, yang kedua adalah COP-nya. Coefficient of performance. Oke. Pakai rumus yang mana gitu kan? Pakai rumus yang ini. Nih. Delta E cycle sama dengan Q min W gitu kan. Jadi kita tulis rumusnya delta E sama dengan Q min W. Nah, ini kan masih rumus yang energi balance yang biasa. Tapi karena di sini kita makainya adalah yang rate, jadi semuanya ini kita bagi waktu.
Kita bagi waktu. Sorry, ini bukan dt ya, tapi delta t, delta besar. Delta t. Q min t dia sama dengan, jadi Q min t ini adalah Q rate, Q dot gitulah, Q ada ininya. Dan W dibagi T adalah W dot gitu. Nah, ini langsung kita ganti aja ya, langsung kita ganti menjadi rumus selanjutnya, yaitu rumus yang rate. Nah, rate baru dah kita bisa pakai rumus ini. Nah, sekarang masalahnya di sini kan ada delta E per delta T. Terus gimana dong? Nah, di soal ini dia disebutkan kalau the refrigerator shown is steadily. Artinya kalau steadily dia apa? Dia ada kondisi yang namanya steady state, which is kalau steady state ini adalah 0 gitu kan. Dapatlah rumusnya ini kan. Jadi rumusnya cuma jadi si W ini kita pindahin ke sini, ya kan, W dotnya kita pindahin ke sini, jadinya Q sama dengan W dot. Gitu kan. Nah, Q-nya di sini adalah Q out, Q in, min Q out, oke. Q out-nya sama dengan 0,6 kW. Oke. Q in plus Q out berarti ya. Berarti untuk Q di sini kita nggak nyari selisihnya. Jadi selisih Q in dan Q out itu bukan Q in min Q out, tapi Q in plus Q out. Gitu kan, kenapa? Karena si Q in-nya ini dia udah pasti positif dan Q out-nya tuh udah pasti negatif. Jadi persamaan mereka ini meskipun ditambah, tapi karena Q out-nya itu sudah pasti negatif, mereka sudah pasti rumusnya selisih gitu kan, meskipun ini ditambah gitu kan. Jadi rumus selisih Q di sini dia adalah Q in tambah Q out. Gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Dia akan sama dengan W gitu kan. Work yang masuk gitu kan. Karena di sini tidak ada work yang keluar gitu kan. Which is si refrigerator ini tidak menghasilkan work gitu kan. Jadi ada cuma W in doang. Nah, dari konvensi yang udah kita pelajari, kalau misalkan ada W yang in, kalau misalkan ada W masuk, berarti dia nilainya adalah negatif. Jadi W rate di sini adalah negatif gitu kan. Lebih kayak gitu. Oke, jadi kita langsung masukin aja. Yang kita tanya adalah Q in. Jadi Q in, Q rate in sama dengan W dot in gitu kan. Sebenarnya W doang nggak apa-apa sih. W dot dikurang Q out dot gitu kan. Jadi Q yang masuk adalah ini berapa nih W-nya? 0,15 ya, 0,15 min 0,15 min 0,15 kita ini deh warnanya kita ya ganti biar kelihatan min 0,15 dikurang gitu kan, sorry, Q out-nya adalah 0,6 gitu kan. Oke, lihat lagi Q in sama dengan Q out nih ya.
Lihat dulu, apakah ada yang salah di sini? Q in plus Q out. Ntar ya, coba kita revisi dulu ya. Karena emang konvensinya ini agak membingungkan sih. Kita coba cari ininya. Tapi emang harusnya bener sih rumusnya kayak gini. Q rate, mean wear rate, ya kan? Jadi karena ininya. Oke, bentar. Coba saya pause dulu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi rumus ini benar. Rumus ini benar. Oke, jadi rumus ini benar, ini nggak salah. Yang salah adalah di sini, gitu kan. Jadi kan Q out kan. Nah, Q out-nya ini harus kita kasih konvensi minus gitu kan. Min 0,6 gini jadinya. Nah, jadi rumusnya benar sih ya. Maka Q in-nya adalah min 0,15 ditambah 0,6. Which is hasilnya Q in-nya sama dengan berapa? Min 0,9. Ya kan 6 ya 0,9 kilowatt. Kan? Kurang lebih dia 0,9 kilowatt. Lihat lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita tentuin coefficient of performance-nya. P di sini karena dia termasuknya refrigeration, berarti COP-nya adalah COP untuk refrigeration cycle, gitu kan. Tinggal W in dibagi W cycle gitu kan. Jadi B-nya adalah W in, tadi W in-nya dapat 0,9 kilowatt, 0,9 kilowatt, kemudian dibagi dengan W cycle, which is min 0,15. Min 0,15 kilowatt. Hasilnya adalah coefficient of performance-nya adalah 0,9 dibagi 0,15. Nah, segini 6, gitu kan. Jadi, nah inilah bedanya coefficient of performance dengan efisiensi yang di sini. Kan kalau efisiensi ini nilainya cuma dari 0 sampai 1 gitu kan ya. Jadi si nilai N ini cuma bisa bervariasi dari 0 sampai 1. Tapi untuk coefficient of performance atau efisiensi refrigeration dan hitam, dia bisa lebih dari 1 dan harus lebih dari 1 sebenarnya gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.